Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Anjar Sari di mata kuliah Matematika Dasar. Kali ini kita akan membahas tentang konsep bangun ruang. Ya, oke, kita simak penjelasannya. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu yaitu pengertian bangun ruang. Ya, bangun ruang, ini contoh-contoh bangun ruang. Kita bahas pengertiannya terlebih dahulu. Bangun ruang adalah sebuah penamaan atau sebutan untuk beberapa bangun-bangun yang berbentuk 3 dimensi, yaitu panjang, lebar, tinggi, atau bangun yang mempunyai ruang yang dibatasi oleh sisi-sisinya. Nah, bangun ruang itu sendiri dibagi menjadi dua nih. Ada bangun ruang yang dibatasi oleh permukaan yang datar, dan ada bangun ruang yang dibatasi oleh permukaan lengkung. Bangun ruang dengan permukaan datar ada apa saja? Yang pertama ini ada kubus, yang keduanya ada balok dan prisma dan limas. Untuk kubus, ya ini bentuk kubus ya, bentuk kubus atau kotak. Kubus itu adalah sebuah bangun ruang yang memiliki panjang rusuk yang sama serta merupakan bangun yang dibatasi oleh 6 buah sisi yang sama dan sebangun, serta merupakan bangun ruang 3 dimensi. Nah, dalam kubus ini kan ada panjang, ada lebar, dan ada tinggi ya. Panjang, lebar, dan tinggi. Nah, dia punya 6 buah sisi ya. Ada 6 buah sisi dengan 12 rusuk serta 8 titik di setiap sudutnya ya. Ada 12 titik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, berapa nih? Titiknya ada 8 ya, sorry. Rusuknya ada 12, titiknya ada 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau rusuknya ada 12. Selanjutnya, sifat-sifat kubus. Nah, sifat-sifat kubus itu yang pertama dia punya 6 sisi yang berbentuk persegi, yang ukurannya sama luas. Ya, jadi ini diapit oleh 6 persegi. Kemudian mempunyai 12 rusuk yang ukurannya sama panjang dan titiknya ada 8. Serta mempunyai 4 buah diagonal ruang. Jadi 4 buah diagonal ruang itu nih dari titik H ke titik B, dari titik E ke titik C, dari titik F ke titik D, dari titik G ke titik A. Jadi ada 4 buah diagonal ruang. Dan mempunyai 12 buah bidang diagonal. Kalau bidang diagonal berarti ini ya, dari E ke B, A ke F, F ke C, B ke G, dan sebagainya. Selanjutnya ada balok. Balok itu bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk dari 3 pasang persegi atau persegi panjang dengan setidaknya memiliki 1 pasang di antaranya berukuran yang berbeda ya. Jadi ini ada ukuran yang berbeda. Kalau tadi kan persegi itu semuanya sama, kalau ini dibatasi oleh persegi dan persegi panjang. Jadi ada 2 buah bangun datar yang membatasi balok. Sifat-sifat balok ya, yang pertama dia punya 4 sisi berbentuk persegi panjang, 2 pasang persegi. Kalau 2 pasang berarti ada berapa nih? Ada 2 pasang persegi panjang yang ukurannya sama ya. Kemudian mempunyai 2 sisi yang bentuknya sama, 1 pasang persegi panjang dengan ukuran yang sama namun berbeda ukuran dengan 2 pasang persegi panjang yang lain. Mempunyai 12 rusuk yang ukurannya sama panjang. Terus ini juga ada ini ya, sama seperti tadi ya, seperti kubus itu ada panjang, ada lebar, dan ada tinggi. Dan mempunyai 8 buah titik sudut juga. Selanjutnya ada prisma. Prisma itu ada macam-macam ya, ada prisma segitiga, ada prisma segi 4. Nah, ini ada yang di sini ada prisma
dengan alasnya berbentuk segitiga. Prisma dapat didefinisikan sebuah hasil bangunan antara bangun datar dua dimensi, baik dari bangun datar persegi panjang atau bangun datar segitiga. Yang di sini gambarnya adalah ini ya, dari dari bangun datar segitiga atau alasnya berbentuk segitiga. Sifat-sifat prisma yang pertama, mempunyai bidang alas dan bidang datar berupa segitiga yang kongruen. Dua alas tersebut merupakan sisi dari prisma. Mempunyai 5 sisi, 2 sisi berupa alas atas dan bawah, ini alas atas dan bawah, dan 3 sisi yang lainnya merupakan sisi tegak ya. Ini ya, di bidang ABED, kemudian bidang BCFE dan bidang ACFD. Kemudian mempunyai 9 rusuk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, jadi rusuknya ada 9. Dan mempunyai 6 titik sudut, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya limas ya. Limas adalah sebuah bangun ruang 3 dimensi yang memiliki alas yang berbentuk segi banyak dan bidang tegaknya berbentuk segitiga dan salah satu sudutnya bertemu di satu titik. Jadi ini ya, ini sisi tegaknya segitiga, kemudian alasnya berbentuk persegi dan ada satu titik di mana titik ini merupakan titik pertemuan antara garis-garis yang tegak. Selanjutnya ada sifat-sifat limas ya. Sifat limas itu yang pertama mempunyai 5 sisi, yaitu satu sisi berbentuk segi 4, ini yang di bawah, dan 4 sisi yang lainnya berbentuk segitiga yang tegak ini. Yang kedua mempunyai 8 rusuk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mempunyai 5 titik sudut, yaitu 4 sudut berada di bagian alas. Ini 4 titik di bagian alas, 1, 2, 3, 4, dan 1 sudut berada di bagian atas puncak. Ya, ini yang satu. Jadi semuanya ada 5 titik sudut. Bangun datar dengan permukaan lengkung. Yang pertama itu ada bola. Yang keduanya ada tabung dan ada kerucut ya. Sekarang kita bahas yang bola dulu. Bola ya, ini bola, sisi lengkung, ini sisi lengkungnya. Bola merupakan bangun yang dibatasi oleh sisi lengkung. Jadi ini sisi lengkungnya nih ya. Ciri-ciri bola, yang pertama bola merupakan bangun ruang berbentuk setengah lingkaran diputar mengelilingi garis tengahnya. Ini ya. Kemudian bola mempunyai satu sisi dan satu titik pusat. Di satu sisi semuanya melingkupi titik pusatnya ini. Sisi bola disebut sebagai dinding bola. Bola tidak mempunyai titik sudut dan rusuk ya. Jadi dia nggak punya rusuk. Yang dipunyai hanya sisi lengkung saja. Kemudian jarak titik ke pusat bola disebut sebagai jari-jari ya, jari ini dari jarak dari dinding bola ke pusat ini disebut sebagai jari-jari, atau dari ujung ke ujung sini jarak dari dinding ke dinding itu disebut sebagai diameter. Jarak dinding ke dinding yang lainnya disebut sebagai diameter. Kemudian ada tabung. Nah, ini tabung ya. Seperti wadah seperti gelas, seperti wadah susu kental manis ya. Itu disebut sebagai tabung. Jadi tabung itu ada bagian selimutnya, ada bagian alas, ada bagian atap, dan ada yang namanya rusuk. Tabung merupakan bangun yang dibatasi oleh sisi lengkung dan 2 buah lingkaran ya, dan 2 buah lingkaran. Ini satu di atas, satu di bawah. Ini maksudnya 2 ya. Ciri-ciri tabung antara lain
Ciri-ciri tabung antara lain tabung merupakan bangun ruang berupa prisma tegak dengan bidang alas dan atasnya berupa lingkaran ya. Jadi alas dan atasnya itu dibatasi oleh lingkaran. Tinggi tabung adalah jarak titik pusat bidang lingkaran alas dengan titik pusat lingkaran atasnya ini ya. Itu tinggi tabungnya. Jadi jarak dari titik pusat atas dan titik pusat alas. Bidang tegak tabung berupa lengkungan yang disebut sebagai selimut tabung. Nah, ini yang sisi tegaknya ya, disebut sebagai selimut tabung. Jari-jari tabung ada dua, yaitu di atas dan di bawah ya. Kemudian jaring-jaring tabung berupa 2 buah lingkaran dan 1 buah persegi ya. Jaring-jaring tabungnya 2 buah lingkaran dan 1 persegi panjang. Jadi ini kalau dibuka itu bentuknya seperti persegi panjang. Kemudian dilingkarkan jadilah selimut tabung. Selanjutnya kerucut. Nah, ini dia gambar kerucut. Itu seperti topi ulang tahun ya. Atau kalau udah bahasa Sunda itu kayak ini ya, buat masak nasi. Asupan ya sebutnya. Yang selanjutnya adalah kerucut. Kerucut merupakan bangun yang dibatasi oleh alas yang berbentuk lingkaran, ini alasnya, dan selimutnya berbentuk lengkung. Jadi ini selimut lingkarannya ya. Ciri-ciri kerucut. Yang pertama, kerucut merupakan bangun ruang berupa limas yang alasnya berupa lingkaran. Kerucut mempunyai 2 sisi. Kerucut tidak mempunyai rusuk. Kerucut mempunyai 1 titik sudut, yaitu ini di atas. Jaring-jaring kerucut terdiri dari lingkaran dan segitiga ya. Jadi ini nih, jaring-jaring kerucutnya terdiri dari lingkaran dan segitiga. Oke, sekian untuk materi kali ini tentang konsep bangun ruang. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tugas ya. Oke, nah sekarang saya akan menjelaskan tugas untuk mahasiswa di pertemuan hari ini. Jadi tugasnya, nah tadi kan kalian sudah membahas, sudah menyimak penjelasan tentang konsep bangun ruang. Untuk mahasiswa jurusan PGMI atau Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, nah tugasnya adalah bagaimana cara kalian menjelaskan konsep bangun ruang kepada peserta didik madrasah ibtidaiyah. Jadi kalian menjelaskan ya dalam bentuk ditulis ya dalam bentuk tulisan, boleh diketik dalam bentuk word atau boleh ditulis tangan di atas di buku catatan ya. Bagaimana cara menjelaskan konsep bangun ruang ke anak didik madrasah ibtidaiyah. Menjelaskannya, apakah kalian mau menggunakan video? Nah, di sana kalian menjelaskan bagaimana cara kalian menjelaskan video. Apakah kalian mau membuat alat peraga atau kalian mau menampilkan benda-benda yang ada di sekitar. Jadi kalian di sana jelaskan bagaimana cara kalian menjelaskan konsep bangun datar kepada peserta didik madrasah ibtidaiyah. Ya. Dan jangan lupa sertakan nama serta program studi juga semester. Setelah itu nanti kirimkan ke Google Classroom ya. Oke, itu saja tugasnya. Tugasnya saya tunggu sampai jam kuliah selesai ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.